Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sa'adatal muhtaramin, para alim ulama, para tokoh-tokoh masyarakat, serta kesepuhan masyarakat desa Talang Bakung, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi, utamanya Muhtaram Bapak Kiai Haji Abdurrahman Siddiq. Hadir juga Al-Mursyid wal-Khalifah Litoriqatil Qadiriyah wa Naqsabandiyah Bapak Kiai Iksanuddin dari Tabir Merangin. Hadir Bapak Kiai Lukman Jubairi dari Bruno Purworejo, Jawa Tengah. Hadirin hadirat hafidhakumullah. Siang ini pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada keluarga almarhum Bapak Kiai Haji Mukhtasar bin Haji Muhammad Thohir yang telah berkenan memanggil saya untuk menghantarkan hadirin sekalian ngaji dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus haul almarhum wal maghfurlah Bapak Kiai Haji Mukhtasar bin Haji Muhammad Thohir yang pertama. Mudah-mudahan terima kasih kami kepada keluarga almarhum Bapak Kiai Haji Mukhtasar, mulai dari Bunyai dan putra-putra semua. Terima kasih kami, mudah-mudahan oleh Allah dikategorikan perwujudan syukur kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna ashkarun nasi lillahi tabaraka wa ta'ala ashkaruhum linnas. Sabda Rasul, sungguh orang yang paling bersyukur kepada Allah adalah mereka yang paling berterima kasih kepada sesama manusia. Kalau kami berterima kasih kepada dzurriyyah atau keluarga almarhum Bapak Kiai Haji Mukhtasar yang notabene sama-sama manusia, artinya kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hafidhakumullah. Kata-katanya itu haul. Haul ini bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab. Dalam kamus bahasa Arab, haul itu artinya ada 3. Haul ini bahasa Arab, Indonesianya kekuatan atau power. 2,
haul bisa diartikan sekitar, radius. Kata orang Jawa, kiwotenan. Yang ketiga, haul ini bahasa Arab, Indonesianya adalah tahun. Pertama, haul ini bahasa Arab bisa diartikan kekuatan atau power. Maka ada kalimat la haula wala quwata illa billah. Ketika saya di pesantren, kebetulan almarhum Bapak Kiai Haji Mukhtasar ini dulu di Lirboyo, kakak kelas saya. Jadi beliau ini senior saya. Saya masih ngaji Jurumiyah, dasar gramatika Arab. Beliau sudah ngaji Alfiyah pula. Beliau kelas 3 aliyah, saya kelas 1. Pak Mukhtasar ini dulu ketika di Boyo namanya ini Mukhtasar Hamto gitu. Ternyata Hamto itu singkatan dari Muhammad Tauhid. Di Boyo dikenal Pak Mukhtasar Hamto. Saya pikir Hamto ini apa dari marga mana? Ternyata singkatan Haji Muhammad Tauhid. Ada kakak kelas saya yang mirip-mirip namanya dua, ada Mukhtasar Hamto, ada Ziyabuddin Hasnamito. Semuanya kakak kelas saya gitu. Maka la haula wala quwata illa billah. Ketika saya di pesantren diajari guru saya mengartikan kata-kata ini, la haula ora ana daya kekuatan bisa semingkir saka maksiat iku maujud, wala quwata lan ora ana kekuatan ibadah itu maujud illa billahi angin lawan pitulungane Gusti. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Maka orang kalau sering baca la haula wala quwata illa billah, ada kekuatan ringan beribadah dan ringan meninggalkan maksiat. Enteng beribadah dan enteng meninggalkan maksiat. Sebaliknya kalau ada orang kok merasa berat untuk beribadah dan merasa ringan untuk melaksanakan maksiat, merasa ringan untuk beribadah, merasa berat untuk beribadah dan merasa ringan untuk maksiat, barangkali tidak pernah baca la haula wala quwata illa billah. Maka Nabi mengatakan aksiru min qauli la haula wala quwata illa billah fa innahu kanzun min kunuzil jannah. Kata Nabi, perbanyaklah kalian baca la haula wala quwata illa billah, kata Nabi. Kenapa begitu? Karena itu satu gedung bangunan di antara berbagai bangunan surga. Kalau ibu dan bapak kepingin di surga nanti rumahnya banyak, di dunia perbanyak baca la haula wala quwata illa billah. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, barang siapa ketika bepergian mau baca la haula wala quwata illa billah yang didahului dengan kata-kata bismillah tawakkaltu ala Allah, kata Nabi, kamu di perjalanan hati, pikiran dan harta benda kamu yang kamu bawa dijaga oleh Allah. Yang kamu tinggal di rumah, keluarga, harta benda yang kamu tinggal di rumah dijaga oleh Allah. Yang dalam bepergian dijaga Allah, yang di rumah dijaga Allah. Kiatnya jangan lupa kalau bepergian tolong baca bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Bahkan
ibu-ibu muslimat NU di kampung saya sering baca doa ini, bacanya pakai lagu, dan kebetulan saya bisa menirukan. Bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Ayo bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Yang kedua, haul ini bisa diartikan sekitar, radius. Contoh bahasa Arab, al-hadiruna fi hadihil haflah yajlisuna haulal mimbar, yang artinya orang-orang yang hadir di haflah, di pertemuan ini duduk di sekitar mimbar, sekitar podium. Ibu dan bapak sekalian duduk di sekitar mimbar, betul? Mimbar itu bahasa Arab, Indonesianya podium. Yang hadir duduk di sekitar podium, mubaliknya ada di podium, cuma diganti kursi, betul? Ibu dan bapak duduk di sekitar podium. Haulal mimbar, haul itu bahasa Arab, Indonesianya sekitar, mimbar itu bahasa Arab, Indonesianya podium. Yang ketiga, haul bisa diartikan tahun. Dalam kamus bahasa Arab, haul bisa diartikan tahun. Contoh sebuah hadis, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuru qatla Uhudin inda kulli haulin, wa kada Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali intahadu hal Islam an Abi Qatadah. Hadis ini artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ziarah di kuburan Uhud, korban perang Uhud, tiap-tiap tahun. Begitu juga Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kebiasaan yang hidup mengingat-ingat yang sudah meninggal, kemudian berziarah di makom atau di kuburannya, itu kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setahun sekali. Jadi Nabi itu punya tradisi, punya kebiasaan ziarah di kuburan Uhud minimal setahun sekali. Dulu ada perang Uhud, banyak para sahabat yang wafat. Di antaranya paman Nabi yang bernama Sayyidina Hamzah. Setahun setelah perang Uhud, Nabi mengajak para sahabat, yuk berziarah di kuburan Uhud. Ziarah itu bahasa Arab, Indonesianya berkunjung. Ziarah itu berkunjung, mengunjungi. Kata orang Jawa, tilik ziarah. Jadi ziarah ini artinya kunjungan, ziarah. Orang Jawa mengatakan tilik. Tilik ini pun saya sangat, tilik ngalas kena, tilik pasar kena, betul? Tilik wong loro kena, tilik bayi kena, tilik apa-apa, betul? Cuma kalau nggak pernah tilik itu tidak akrab. Kalau nggak akrab terjadi salah paham. Maka kalau ada orang yang mengharamkan ziarah, itu mengharamkan kunjungan, ngajak tidak akrab.
Jadi kuasai dulu bahasa Arab, baru kasih konek, jangan tiba-tiba mengharapkan orang ziarah. Jadi Nabi berziarah di kuburan Uhud, mengajak para sahabat. Apa yang diperbuat Nabi ketika berziarah? Pertama, Nabi menyampaikan salam kepada ahli kubur. Yang kedua, Nabi mendoakan ahli kubur. Contoh salam Nabi di kuburan Uhud, Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, antum lana salafun wa nahnu lakum tubba'un wa inna insyaallah bikum lahiqun. Jadi Nabi di kuburan itu menyampaikan salam. Kenapa menyampaikan salam? Ahli kubur itu ketika kita ziarahi, mereka ngerti. Di samping ngerti, mereka dengar suara kita. Maka kalau kita menyampaikan salam, mereka dengar, habis dengar menjawab waalaikumsalam. Suara jawaban ahli kubur, semua makhluk yang ada di sekitar kuburan semuanya bisa dengar, kecuali jin dan manusia. Dibikin gak mendengar, yang bikin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai ujian kita. Jadi kalau ibu berziarah di sebuah kuburan, ibu menyampaikan salam. Di dekat ibu ada ayam, kambing, kuda, entok. Ngerti entok gak ya? Ayam, kambing, kuda, entok, dengar semua. Ibu ya bisa dengar kalau mau jadi entok gitu. Nanti nasibnya rica-rica gitu. Betul? Jadi semua makhluk yang ada di sekitar kuburan dengar semua, kecuali jin dan manusia. Kenapa jin dan manusia oleh Allah dibikin tidak mendengar? Karena yang diperintahkan beribadah hanya jin dan manusia. Maka Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Jadi orang di alam kubur ini hidup lagi. Yang namanya kematian hanyalah pintu perpindahan dari satu alam ke alam yang lain. Di alam kubur ada kehidupan, ada hayatun barzakhiyah, kehidupan sejenis alam kubur. Bahkan Simbah Kiai Haji Maimun Zubair Sarang mengatakan sehari di alam kubur sama dengan 1000 hari di dunia. Lebih panjang alam kubur daripada alam dunia. Lebih lama alam kubur daripada alam dunia. Bahkan orang di alam kubur ini, kata Nabi, bisa saling menanyakan keadaan dunia. Nabi mengatakan yas'alu an halihi fid dunya. Orang di alam kubur bisa saling menanyakan keadaan dunia. Contoh, ada orang yang wafat, ketemu tetangganya yang wafat lebih dulu, tanya kabarnya kakak saya gimana. Dia jawab, kakak kamu itu kalau 4 tahun yang lalu ikut jualan akik gitu. Cuma sekarang akik gak laku, ganti jualan kurungan manuk gitu. Jadi berita dunia sampai di alam kubur, termasuk berita pilpres. Pak Prabowo jadi menteri, ada saudara. Betul? Itu Nabi yang mengatakan yas'alu an halihi fid dunya. Orang di alam kubur ini kadang-kadang menanyakan keadaan dunia. Bahkan Nabi mengatakan orang di alam kubur ini bisa saling kunjung mengunjung, kata Nabi, yatazawaruna, saling kunjung mengunjung. Orang tua saya Kiai Haji Nawawi Sintik Berjan dulu kalau ngaji sering bicara gini, orang yang wafat dikubur di kampung A bisa mengunjungi yang wafat di kampung B, yang dikubur di kampung B. Yang dikubur di kampung B bisa mengunjungi yang dikubur di kampung C.
barangkali yang dikubur di Talang Bakung, betul? Bisa mengunjungi yang ada di Sungai Gelang. Ngerti Sungai Gelang nggak? Ya. Yang dikubur di Sungai Gelang bisa mengunjungi yang dikubur di Bagan Peti. Ngerti Bagan Peti nggak? Dekat Mayang tuh, betul? Ujung Patah, Alam Barajo, betul? Bahkan barangkali yang dikubur di dekat Merjan Purworejo Jawa Tengah bisa mengunjungi yang dikubur di Mekah sana. Orang yang dikubur di Purworejo nggak bisa mengunjungi yang sangat amat jauh, ya kan bekalnya banyak gitu. Sangone akeh gitu. Maka bekal akhirat jangan pas-pasan, jangan ngepres. Kok cuma sholat saja, nggak pernah ikut wirid, nggak pernah jamaah, nggak pernah mujahadah yasin, nggak waqiah, nggak ikut tarekat, nggak pernah istighosah, itu pas-pasan. Paling kalau pas-pasan dikubur di Talang Bakung itu berkunjung ke Bagan Peti pun jalan kaki, karena bekalnya sedikit. Jadi di alam kubur ada kehidupan. Bahkan orang di alam kubur ini bisa mengetahui keluarganya yang ada di dunia, kata Nabi. Itu Nabi yang mengatakan. Maka Nabi mengatakan, tu'radu a'malukum fid dunya ila asyairikum wa akribaikum minal amwati fa in ra'awhum hasanan istabsharu fa in ra'awhum ghaira hasanin qalu Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum al-hadis fi syarhi sudur. Nabi mengatakan, amal kalian yang masih hidup dinampakkan oleh Allah kepada keluarga kalian dan teman-teman kalian yang sudah meninggal dunia, kata Nabi. Nabi mengatakan, kalau yang sudah wafat itu melihat amal yang masih hidup kok kelihatan bagus, suka baca, suka yasinan, suka mujahadah, suka baca selawat, betul? Nabi mengatakan, istabsaru, mereka yang di alam kubur bergembira ria, bunga. Nabi mengatakan, akan tetapi kalau yang wafat melihat amal yang masih hidup kok gak bagus, mereka susah bahkan menangis, kata Nabi. Akan tetapi di tengah-tengah kesusahan mereka berdoa, ya Allah, anak cucu saya yang masih hidup di dunia, yang ibadahnya belum bagus, yang masih seenaknya saja, ya Allah, jangan diambil nyawanya dulu sebelum taubat. Jadi orang itu walaupun sudah wafat, asal punya amal soleh, mendoakan yang masih hidup. Itulah. Orang yang sudah wafat saja mau mendoakan yang masih hidup, kok yang masih hidup gak mau mendoakan yang wafat juga. Bahkan Sayyid Abdullah Al-Haddad yang menyusun kitab Rotib Haddad mengatakan, ihtimamul amwati lil ahya'i asaddu min ihtimamil ahya'i lil amwati, yang artinya kepedulian orang-orang yang sudah meninggal dunia terhadap yang masih hidup itu lebih tinggi daripada kepedulian orang hidup terhadap yang sudah meninggal. Maka Nabi walaupun sudah meninggal sampai hari ini masih memperhatikan kita. Nabi sampai hari ini masih memperhatikan kita, masih mengupayakan supaya kita semuanya masuk surga. Nabi, maka jangan berhenti baca selawat. Terus
yang niku senajan pun sido asal duwe ngamal soleh isih gatekno wong urip. Maka kalau siang ini ada pengajian, ini yang paling seneng almarhum Pak Tasor dari alam kubur bisa melihat ini. Itu teman saya di pesantren datang dari Purworejo. Orang itu kalau walaupun wafat ini bisa melihat orang yang masih hidup. Yang hidup nggak bisa melihat yang sudah wafat, tapi yang sudah wafat oleh Allah dibuka tabirnya, kelihatan rumahnya, kelihatan kampungnya, kelihatan. Ini keyakinan keagamaan yang tinggi, dan ini keyakinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang sudah wafat itu juga bentuk kiriman ada dua. Jadi ini kalau khotib Jumat baca doa Allahumma ighfir lil mu'minin wal muslimin wal muslimat al ahya minhum wal, begitu sampai minhum wal amwat Allah ngasih kiriman ke alam kubur, saling berebut mengambil kiriman. Tapi ada yang nggak berebut, cuma duduk saja, tapi kiriman itu dibawakan oleh malaikat. Ini kiriman Bapak, nggak usah pakai rebutan. Kalau yang pakai rebutan kan orang yang wafat, tapi anak cucunya nggak mau tahlilan, itu rebutan nanti di sana. Nggak mau ngirim arwah, nggak mau yasinan, itu nanti berebut ngambil kiriman. Tapi kalau anak cucunya mau ikut tahlilan, mau ikut ngirim arwah, nggak usah pakai berebut di alam kubur, duduk saja kirimannya dihantarkan. Itu kelebihan orang yang ikut tahlilan. Maka jangan berhenti ikut tahlilan, betul? Jangankan sampai baca kalimat thayyibah la ilaha illallah. Orang tumbuh-tumbuhan saja bisa meringankan siksa kubur, Pak. Ada hadis riwayat Imam Bukhari, sahih orang Imam Bukhari. Nabi jalan-jalan, kemudian ada dua kuburan, bukan dua kuburan, ada dua orang meninggal dikubur. Kata Nabi, innahu la yu'adzabani. Ini dua kuburan ini keduanya di alam kubur sana masih disiksa oleh Allah, kata Nabi. Nabi mengatakan wa ma yu'adzabani fi kabirin, bukan karena dia punya dosa besar, bukan. Nabi mengatakan amma ahaduhuma fakana la yastati'u indal bauli, kata Nabi, ini yang satu ini dia disiksa di alam kubur karena ketika hidup di dunia kalau kencing enggak seenaknya saja buka aurat. Maka tolong yang suka kencing di sungai hati-hati, ada potensi dapat siksa kubur. Naudzubillahi min. Maka saya anjurkan hendaknya setiap rumah punya kamar mandi, punya WC tertutup untuk meringankan siksa kubur. Betul? Saya jelaskan kayak gini, kalau dengar tukang batu kan senang gitu. Betul? Jadi kalau kencing, buang air besar seenaknya saja, buka aurat, maaf, itu ada peluang dapat siksa kubur. Naudzubillahi min. Yang kedua kata Nabi, wa ammal akharu fayamsi bin namimati. Ini yang kedua ini disiksa oleh Allah karena ketika hidup di dunia suka bikin berita bohong. Istilah sekarang apa? Hoax apa hoax? Hoax apa hoax?
Berita. Orang yang suka bohong ini dapat peluang, ada potensi dapat siksa kubur. Na'udzubillahi min. Nabi merasa iba belas kasihan sama dua orang yang lagi disiksa. Maka Nabi mengambil pelepah kurma. Dalam hadis dikatakan fa'akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaridatan ratbah. Nabi kemudian mengambil pelepah kurma, kemudian kata orang Jawa disigar dan diluru. Apa disigar itu? Dibelah jadi dua. Oleh Nabi yang separuh ditaruh di kuburan yang satu, separuh ditaruh di kuburan yang lain. Maka para sahabat bertanya, faqala faqalu limada ya Rasulullah lima sonata Rasulullah, kok Rasulullah menancapkan dua pelepah kurma di atas kuburan, maksudnya bagaimana? Maka Rasulullah menjawab, la'allahu ayyukhaffafa anhuma malam taibasa rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Rasul menjawab, ketahuilah selama pelepah kurma yang aku taruh di atas kuburan ini belum kering, masih mengandung air, keduanya di alam kubur diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang pelepah kurma saja bisa meringankan siksa kubur, apalagi la ilaha illallah, apalagi baca Yasin. Betul? Nabi ini menancapkan pelepah kurma. Madinah ini hanya ada pohon kurma, tapi Islam kan tidak khusus Madinah, akan tetapi rahmatan lil. Kalau di Talang Batungan pelepah apa saja ada, betul? Maka para ulama ahli hadis, silakan Bu, ibu-ibu muslimat, monggo. Hadis ini kesimpulannya semua tumbuh-tumbuhan mulai dari rantingnya, dahannya, kemudian akarnya, bunganya, buahnya, pokoknya semua bagian tumbuh-tumbuhan selama masih mengandung air ditaruh di atas kuburan bisa meringankan siksa kubur, dengan syarat yang wafat pernah baca syahadat, punya iman Islam. Syarat, walaupun yang wafat belum sholat, belum puasa, belum zakat, belum haji, asal pernah baca syahadat dan nggak rusak syahadatnya, ditaruh pelepah pohon apa saja bisa diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu. Ada yang tanya sama saya, Pak Yai, kalau bunga gimana, kan banyak orang ke kuburan bawa bunga, betul? Tabur bunga. Kalau bunga ini malah pahalanya double. Pertama bunga ini bagian dari tumbuh-tumbuhan. Selama bunga ini masih berair, ditaruh di atas kuburan, meringankan siksa kubur. Kedua, bunga ini rata-rata harum baunya. Harum ini kesukaan Nabi dan para malaikat. Maka ketika ada doa, ada permintaan, ada bau harum, doa makin cepat sampai kepada Allah Subhanahu. Maka orang-orang dulu kalau berdoa itu pasti disemproti minyak wangi, betul? Jangan berdoa disemproti begon. Kalau bunga sudah kering, kita ambil, kita ganti yang masih basah, yang masih mengandung air. Syarat bunga ini kering setelah 5 atau 7 hari biasanya. Maka sebaiknya tiap-tiap Kamis sore atau hari Jumat, ibu dan bapak ke kuburan mengganti bunga. Cuma nggak sempatnya tiap menjelang puasa saja, betul?
Mestinya tersentuh sekali. Maka orang berziarah ke kuburan dengan tabur bunga itu nggak dosa, nggak musyrik, malah dapat pahala. Yang nanam bunga dapat pahala, yang nabur bunga dapat pahala, yang wafat dapat pahala, si penjual bunga dapat pahala, betul? Yang kampanye bunga kayak saya juga dapat pahala. Dari seluruh dimensi dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma harus bunga asli, Bu. Kalau bunga kertas nggak bisa, bunga plastik nggak bisa, bunga api, bunga desa nggak bisa lagi. Harus bunga asli, betul? Kudu kembang asli, kembang plastik boten saged, kembang kertas boten saged, kembang lambing boten saged. Betul? Itu loh. Ahlus sunnah wal jamaah. Ini hadis ini riwayat Imam Bukhari sahih. Siapa Imam Bukhari? Imam Bukhari itu murid Imam Za'faron. Siapa Imam Za'faron? Murid Imam Syafi'i. Siapa Imam Syafi'i? Gurunya Imam Al-Humaidi. Siapa Al-Humaidi? Gurunya Imam Bukhari. Maka Imam Bukhari muridnya Imam Syafi'i. Kok sekarang ada orang bilang, saya kalau cuma pendapatnya Imam Syafi'i belum saya amalkan. Aku lihat dulu di Bukhari ada apa tidak. Apa nggak ngerti kan Al-Bukhari itu muridnya Imam Syafi'i. Begitu, Pak. Jadi Imam Bukhari itu bermadhab Syafi'i, pendekar hadis. Jadi bunga saja bisa meringankan siksa kubur, apalagi la ilaha illallah. Bahkan begini, dulu kan ada seorang laki-laki tanya sama Rasul, ya Rasul, inna ummi uftulitat nafsuha walam tusi wa adunnuha law takallamat tasaddaqat afayan fahuwa an atasaddaqo anha ya Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am, rawahu Muslim. Rasul, ibu saya meninggal dan gak wasiat apa-apa. Kalau saya bersedekah untuk mengirim ibu saya yang sudah meninggal bisa dapat pahala apa tidak? Rasul mengatakan, na'am, iya, ibumu dapat pahala. Jadi yang mengatakan kalau bersedekah ini pahalanya sampai, ini yang mengatakan sampai Nabi. Kita wajib iman, betul? Kalau ada orang yang mengatakan, itu pahalanya nggak sampai, ya kamu bilang aja. Kalau yang menyampaikan kamu ya nggak sampai, yang menyampaikan kan bukan kamu, betul? Yang menyampaikan malaikat. Yang bilang sampai Nabi. Nabi itu kan pabriknya ilmu, pusat ilmu. Orang pabrik pusatnya mengatakan sampai, kok ada sales mengatakan nggak sampai. Kira-kira ikut sales apa pabrik akhir? Pabrik ini kenapa? Inilah Ahlus Sunnah wal. Mula saya minta yang mantap mengikuti Ahlus Sunnah wal. Apalagi tadi sudah nyanyi ya Lalwato. Itu lagu yang waktu itu yang nyusun Mbah Wahab Hasbullah tambah beras jumlah. Indonesia merdeka tahun 45. Akan tetapi tahun 26 Mbah Wahab sudah bilang Indonesia tanah airku. Cuma bilangnya pakai bahasa Arab. Kalau pakai bahasa Indonesia dikejar-kejar Belanda gitu. Pakai bahasa Arab dan pakai lagu Indonesia biladi antaun wanul fakhoma kullu mayyatika yauman tomihayal kohimama. Itu lagunya asli Bapak kayak gitu.
Sekarang dimodifikasi pakai lagunya era Android dan Samsung. Nonton ya, itu lagu Samsung itu termasuk lagu Sherlock. Betul? Itu bahaya. Maka Pak, Nabi mengatakan iktadu billadaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar. Nabi mengatakan ikutilah dua orang setelah aku. Satu Abu Bakar, dua Umar. Maka kita oleh Nabi diperintah untuk mengikuti pendapat Abu Bakar dan Umar. Lah Sayyidina Umar punya pendapat begini, sedekah itu ketika kematian itu habisnya pahala sampai 3 hari. Kemudian sedekah 3 hari ini habisnya sampai 7 hari, hari ke-7. Sedekah 7 hari habisnya pahala sampai 25. Sedekah 25 habisnya sampai 40. Sedekah 40 hari habisnya sampai 100 hari. Sedekah 100 hari habisnya sampai 1 tahun. Sedekah 1 tahun habisnya sampai 1000 hari. Ini dalilnya 3 hari, 7 hari. Dalam kitab ada 25 hari, tapi sini nggak berlaku. Jadi itu perilaku sahabat, bukan peninggalan agama Hindu. Di agama Hindu tidak ada 3 hari, 7 hari, 4 hari, tidak ada di Hindu. Saya pernah di India 13 hari, tidak ada di sana. Kalau ada yang mengatakan itu 3 hari, 7 hari peninggalan Hindu, itu berita bohong, itu hoax itu. Itu perilaku sahabat. Maka Imam Suyuti meriwayatkan, Imam Suyuti itu dulu seorang ulama besar, usianya 54 tahun, hasil karyanya di atas 400 kitab, hafal 400.000 hadis. Imam Suyuti. Imam Suyuti meriwayatkan, kata Imam Suyuti, ada seorang tabi'in namanya Tawus. Tawus itu hidupnya ini bersamaan 60 sahabat Nabi. Tawus mengatakan, saya itu melihat sendiri 60 sahabat Nabi ini ketika ada keluarganya yang meninggal dunia, sedekah sampai 7 hari. Tawus mengatakan, Tawus itu tabi'in. Jadi yang melaksanakan sedekah 7 hari ini para sahabat Nabi. Sahabat itu orang mukmin, bukan orang Hindu, Pak. Imam Suyuti juga meriwayatkan ada seorang tabi'in bernama Ubaid bin Umar. Kata Imam Suyuti, Ubaid bin Umar itu hidupnya itu bersamaan dengan 60 sahabat. Ubaid bin Umar mengatakan, saya melihat sendiri 60 sahabat Nabi itu ketika ada keluarganya yang meninggal dunia mengadakan sedekah sampai 7 hari, sampai 7 hari. Bahkan kalau Ubaid bin Umar mengatakan sampai 40 hari. Jadi pertanyaan kubur ini kadang-kadang ada yang selesai 7 hari, ada yang 40 hari. Kadang-kadang ditanya sekali terus siuman, nggak ingat gitu. Jangan kan sampai ditanya malaikat, orang baru mau dipanggil KPK saja sakit kok. Ini malaikat kan di atas KPK. Jadi pertanyaan kubur ini ada yang selesai 3 hari, ada yang 7 hari, ada yang 40 hari, ada yang 100 hari. Maka semua bentuk kirim arwah sedekah itu untuk meringankan pertanyaan kubur. Ini kalau nggak ngaji kan nggak ngerti Bu ya. Ini penting sekali ngaji kayak gini. Apalagi ini bulan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi. Saya tadi Bapak Yai Haji Abdurrahman Siddiq mengatakan, Pak Yai kemarin itu ngaji di Badan Bekti itu jelaskan Maulid itu penting sekali, betul? Jadi Pak Bu,
orang yang pertama-tama melaksanakan peringatan hari lahir Nabi adalah Nabi sendiri, bukan yang lain. Nabi tiap Senin puasa. Ada yang tanya, Nabi kok tiap-tiap Senin puasa? Nabi mengatakan, kan Senin itu kelahiranku, kata Nabi. Ini artinya peringatan hari kelahiran merupakan sunnah Nabi, perilaku Nabi. Kalau itu sunnah Nabi, maka Nabi mengatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, rawahu Tirmidzi. Nabi mengatakan, barang siapa yang menghidup-hidupkan sunnahku, artinya yang mencintai aku. Kalau mencintai aku, kelak bareng aku di surga, kata Nabi. Maka kita punya kewajiban untuk menghidup-hidupkan peringatan kelahiran Nabi, betul? Supaya bisa bersama di surga. Amin. Akan tetapi peringatan kelahiran Nabi itu tidak harus dengan puasa. Nabi kasih contoh pakai puasa. Tentu tidak cuma puasa, apa saja yang bernilai ibadah. Bisa puasa, bisa nambah sholat sunat, betul? Bisa baca selawat, betul? Ibu-ibu suka baca selawat untuk penyembuhan penyakit. Ada selawat untuk penyembuhan penyakit. Insya Allah ibu-ibu hafal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha ayu wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Selawat, ada selawat ciptaan Nabi langsung. Bahkan Nabi mengatakan, barang siapa mau baca selawatku ini malam Jumat, walaupun cuma sekali, kelak kalau wafat aku ikut menempatkan di kuburan pakai tanganku sendiri, kata Nabi. Selawat itu namanya selawat ul-hidubiyah. Kebetulan Bu, selawat itu bisa dibaca pakai lagu. Lagunya lagu Sunda. Allahumma sholli ala Muhammadin an-nabiyil ummiyil habibil ali al-qadril azimil jahi wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi. Yuk sama-sama pelan-pelan. Allahumma sholli ala Muhammadin an-nabiyil ummiyil habibil ali al-qadril azimil jahi wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi. Ada selawat ciptaan Nabi langsung, ada ciptaan para wali, ada ciptaan para ulama. Dan orang awam kayak kita pun diperbolehkan menyusun selawat. Maka ketika Agustus saya ngaji di Penajam, Pasir Utara, Kalimantan Timur. Sebelum Pak Presiden Pak Jokowi memutuskan pemindahan ibu kota RI dari Jakarta ke Kalimantan Timur di Penajam, orang Penajam sudah bikin doa selawat yang isinya minta sama Allah untuk mau memindahkan ibu kota RI dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Dan di sana dibaca bareng-bareng. Saya dengar langsung doanya orang Penajam pakai selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tungkilu biha asimata. Begitu selawatnya.
Asimata Indonesia min Jakarta ila Kalimantan Sarkia wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ayo Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tuqilu biha asimata Indonesia min Jakarta ila Kalimantan Sarkia wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu artinya Allahumma Allah sholli ya Allah berilah rahmat ta'zim ala sayyidina atas baginda Rasul Nabi Muhammad sholatan dengan selawat tungkilu yang engkau pindahkan ya Allah dia dengan perantara selawat asimata Indonesia ibu kota Indonesia min Jakarta dari Jakarta ila Kalimantan Syarqiyah menuju Kalimantan Timur. Kalau tempo hari orang Jambi bikin doa sendiri kan pindah ke Jambi gitu. Kalah dulu sama orang Kalimantan Timur, orang Penajam. Allahumma sholli ala sayyidina sholatan tuqilu biha asimata Indonesia min Jakarta ila Kalimantan Syarqia wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ada sholawat, kalau itu sering kita baca tidak terjadi salah paham, ada saling pengertian, anak ngerti sama orang tua ngerti sama anak, menantu ngerti sama mertua ngerti sama menantu, murid ngerti sama guru ngerti sama murid. Itu selawat namanya selawat Nuril Mubin. Di kampung saya biasa dibaca sehabis doa tahlil. Lagu asli kampung saya Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin. Ayo Ahmad Sayyidil Mursalin wa ala wasahbihi. Saya pernah dengar selawat ini dibaca pakai lagu dari Ampel Suci Surabaya. Saya semalam dengar di mana semalam? Di Tangket semalam. Pakai lagu dari Ampel Suci Surabaya. Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin. Ayo Ahmad dan Mustafa Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin. Ayo Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin. Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin. Tawassalna bi bismillah wa billahi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli bakri ya Allah bi ahli bakri ya Allah. Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin. Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin. Itu lagu waktu saya kecil, berulang-ulang kali apal kabeh telah kukatakan. Itu lagu kuno, betul? Yang terakhir, maaf, saya kepingin yang hadir semua siang ini tiap-tiap hari
gak pernah sepi dari rezeki. Barangkali mau mengamalkan tapi tetap kerja, betul? Allah berfirman dalam hadis qudsi, harrik yadaka unzil alaika rizqa. Firman Allah, gerakkan tanganmu, aku turunkan rezeki untukmu, kata Allah. Ibu dan bapak nggak boleh mengharap-harap rezeki dari Allah tanpa bergerak bekerja, betul? Lahiriah kerja keras, batiniyah berdoa. Saya baca kitab berjudul Tanwirul Ma'ali karya Al-Arif Billah Kiai Dalhar bin Abdurrahman waktu Congol Muntilan Magelang. Mbah Dalhar dalam kitabnya mengatakan, barang siapa menjelang maghrib mau baca surat ini 7 kali gak pernah sepi dari rezeki. Kebetulan suratnya pendek. Sudah hafal belum Bu suratnya? Menurut rabaan saya sudah hafal semua. Coba saya baca nanti kan hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Hafal? Hafal tapi enggak pengalaman, betul? Enggak ngerti kalau manfaatnya besar, betul? Kalau hafal tapi enggak ngerti manfaatnya besar, itu namanya kuper. Ngerti kuper enggak? Apa? Kurang pergaulan dalam hal doa. Jangan-jangan sudah kuper tambah kepo gitu. Sulit untuk meraih baper kalau berbicara. Betul? Tiap-tiap menjelang maghrib dibaca 7 kali. Surat apa? Al-Falaq. Al-Falaq. Yang kedua, saya baca kitab lagi. Barangkali ibu dan bapak lagi bangun rumah, musola, masjid, supaya lancar dananya, tolong habis subuh baca 2 ayat pendek 7 kali. Ayatnya sudah hafal belum Bu? Menurut perkiraan saya sudah hafal semua, tapi kuper lagi. Coba saya baca Pak, Bapak hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Hafal? Kuper lagi. Itu ikhtiar supaya ketika bangun lancar dananya. Malah di masjid kami di Merjan ini, sehabis salat subuh ini sebelum doa bareng-bareng bacain untuk wirid habis subuh 7 kali. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in. Itu dulu Mbah Yai Mahfuz, guru saya juga gurunya Pak Muftasor, ini ngasih ijazah. Kalau ibu dan bapak kepingin punya kepingin kehendaknya sesuai dengan kehendak Allah, tolong baca ya fa'alun lima yurid yang banyak. Sambil jalan-jalan boleh, bebas waktunya. Ya fa'alun lima yurid. Orang kalau suka baca ini, sikap, keputusan, perilaku sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu. Dulu waktu saya di Lirboyo, Mbah Yai Mahfuz bacanya begini: ya fa'alun lima yurid, 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 ya fa'alun lima yurid. Yuk
ya fa'alun lima yurid, 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 ya fa'alun lima yurid. Ini ikhtiar supaya sikap dan keputusan kita sesuai dengan sikap dan keputusan Allah Subhanahu. Minimal habis sholat 7 kali ya fa'alun 5, atau kalau benar ada pengajian dibaca 421 atau 41 kali bagus. Ya fa'alun 5 barangkali itu saja yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin. Wasallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi zakari ba'dini sultani. Wa maghfir lana dzunubana khotoyana kullaha wa dzunuba abaina wa ummahatina wa asdadina wa jiddadina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa dzunuba kafatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. wa sa'alna wa auladana wa ta'ala bidal ibadika sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.